atau hampir semua manusia berprasangka buruk kepada Allah, kecuali mereka yang mempelajari nama-nama dan sifatnya dan mempelajari hikmah-hikmahnya. Maka di antara tujuan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah ini agar kita senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat antusias dalam membahas nama-nama dan sifat Allah ini. Tema kita malam hari ini berkaitan dengan hal itu. Jaddatu ahli sunnati fi babil asma'i was sifat. Semangatnya ahlu sunnah atau antusiasnya ahlu sunnah wal jamaah di dalam pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sesungguhnya antusias ahlu sunnah wal jamaah dalam pembahasan ini dan juga dalam semua pembahasan agama adalah sikap antusias yang benar dan di atas jalan yang lurus. Bukan sekadar antusias sebentar kemudian meninggalkan, bukan begitu. Mereka betul-betul istiqamah. Karena dibangun di atas nas-nas syariat serta selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa mengurangi atau menambahi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam membahas nama-nama dan sifat Allah, mereka hanya bersandar kepada dalil. Karena di sisi mereka, di sisi Ahlus Sunnah terdapat sebuah kaidah yang berbunyi al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu tauqifiyah, tidak boleh sembarangan bicara kalau tidak ada dalil. Itu maksud tauqifiyah. Sehingga muncul lagi kaidah yang lain, segala sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah perinciannya, maka kita berhenti di mana Allah berhenti menjelaskannya. Contoh tentang nama Allah dan sifatnya. Kalau Allah tidak menyebut nama Allah begini dan begitu, jangan kita bikin sendiri nama itu. Karena kita berbicara tentang nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka Ahlus Sunnah beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan mereka memperlakukan dalil-dalil tersebut apa adanya, serta menetapkan sesuai dengan zahirnya, tidak diolah di otak mereka. Allah katakan dia istiwa, istiwa aja, nggak perlu dipikirkan. Ya, karena tidak boleh memikirkan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera kita. Maksudnya dipikirkan di sini memikirkan kaifiyahnya, memikirkan bentuk dan bagaimananya. Itu tidak boleh. Itu disebut dengan kaifiyah. Bagaimana cara kita mengimaninya? Ya biarkan aja ayat itu apa adanya. Dia katakan dia punya tangan, ya udah, dia punya tangan aja. Jangan lagi antum mikir-mikir gimana bentuknya, enggak perlu. Dia katakan dia punya telapak kaki sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, bahwa Allah meletakkan telapak kakinya di neraka untuk menenangkan neraka itu.
Allah mengatakan dia punya wajah, ya udah sekitar itu aja. Tidak perlu dibahas bagaimana wajahnya. Maka dikatakan apa adanya. Mereka tidak menyelewengkan makna dari yang sebenarnya, atau dalam istilah bahasa Arabnya mereka tidak mentakwil. Mereka tidak melakukan apa? Takwil. Atau tidak melakukan perubahan pada makna. Tidak pula menyimpangkan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Tidak pula mempertanyakan sifat tersebut. Mempertanyakan itu maksudnya mempertanyakan bagaimana sih? Nah, itu tidak perlu ditanyakan. Haram hukumnya. Serta tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Di satu sisi kita disuruh menetapkan tanpa bertanya bagaimana, tapi di sisi yang lain tidak boleh juga kita samakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan suatu apa-apa. Sedangkan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian karena Allah Ta'ala tidak ada yang serupa dan sama dengannya, sesuatu apapun tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Ahlu sunnah beriman bahwa para rasulnya yang telah memberitahukan tentang Allah melalui sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang jujur dan wajib dibenarkan. Jadi kalau Rasulullah SAW berbicara tentang satu nama yang kita tidak temukan dalam Al-Quran, maka itu suatu kejujuran dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau berhak untuk berbicara itu sesuai dengan yang Allah wahyukan kepadanya. Mereka adalah orang yang jujur dan orang-orang yang dipercaya. Ucapan mereka adalah wahyu dari Allah dan tugas mereka adalah menyampaikan ajaran Allah. Hal ini berlainan dengan orang-orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu, tetapi dari apa yang diwahyukan oleh akal mereka yang kerdil dan pemahaman mereka yang sempit serta niat mereka yang jelek. Maka berbicara tentang nama dan sifat ini tidak boleh sembarangan. Harus betul-betul dibatasi kepada dalil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Maksudnya mempunyai kedudukan yang agung, izzah, kemuliaan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas Rasul. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Allah di sini mensucikan dirinya sendiri dari apa yang disifati oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Dia pun mengucapkan salam kepada para rasul dikarenakan selamatnya ucapan para rasul itu dari kekurangan dan celaan. Kemudian Allah memuji dirinya sendiri atas keesaannya dengan sifat-sifat yang terpuji, yang sempurna, yang layak baginya. Di sini Allah memberitahukan 3 hal.
dia memberitahukan tentang kesucian dirinya dari segala aib. Yang kedua, dia memberitahukan tentang kejujuran para rasulnya yang menyampaikan hal ini kepada kita. Yang ketiga, Allah memuji kesempurnaan diri dan sifatnya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh berbicara sembarangan. Sekali lagi, walaupun pembicaraan kita itu kita anggap biasa. Contoh, kita katakan Allah telah menetapkan takdir, tapi tidak ada hikmahnya. Kalimat ini kalimat berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tak ada hikmah, berarti tidak ada tujuan dong. Oke? Kalau tidak ada hikmah, berarti Allah kurang gak sifatnya? Kurang. Seperti orang yang mengukur tanah aja pekerjaannya, tapi tidak bangun-bangun. Sudah begitu tanah yang diukurnya tanah negara lagi. Diukur aja tanah itu kan namanya apa? Orang yang punya rencana. Oke? Tapi dia tidak merealisasikan. Itulah takdir yang tidak ada hikmahnya. Contohnya seperti itu. Dan tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Oleh karena itu termasuk mencela Allah, berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla. Atau seseorang berbicara tentang takdir ketika dia melakukan sebuah kesalahan yang seharusnya diproses secara hukum syar'i. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua uzur orang yang mengatakan ini takdir, tanpa Allah pedulikan hak orang yang dizalimi oleh orang tersebut. Contoh begini, kejadian apa kemarin itu? Ambruknya pondok pesantren. Oke. Atau apalah yang orang gampang mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Oke, semua udah ditakdirkan Allah. Tapi kita tidak berhenti sampai situ. Kalau kita berhenti sampai situ, berarti kita mengatakan Allah tidak adil dalam masalah ini. Pihak pondok mengatakan ini takdir Allah. Betul satu sisi, tapi masih ada sisi lain yang harus diteruskan, yaitu ada jiwa yang mati, ada kerugian yang dirasakan, baik berupa materi atau yang lainnya. Bagaimana agama ini mengaturnya? Maka oleh karenanya diatur oleh Allah, dengan perbuatannya dia mengatur. Kalau bangunan itu dari awal sudah diketahui sebagai bangunan yang tidak layak pakai, oke? Tidak layak pakai, baik dari segi struktur bangunannya, fondasi dan seterusnya, tapi tetap aja dipakai, maka hampir semua ulama bersepakat orang-orang ini wajib mengganti rugi. Ganti rugi kalau nyawa yang melayang bayar dam, bayar diat. 1 nyawa 100 onta. Kalau dari awalnya memang dia tahu ini bangunan rusak. Ini namanya al-khalal al-asli, kerusakan yang memang sedari awal. Kalau kondisinya kerusakan itu datang belakangan, maka di sini ada 2 keadaan. Si pemilik yayasan pondok pesantren udah diingatkan kerusakan ini oleh orang-orang yang mengerti tentang hal tersebut. Harus ada maintenance yang bagus.
yang memperbaikinya. Dia ngeyel, tidak mau dia pedulikan. Ini juga sama dengan kasus pertama. Tetap ganti rugi untuk menunjukkan keadilan Allah, yaitu diproses secara syariat. Kalau dia sudah berusaha memperbaiki dan sudah bagus perbaikannya, ambruk, maka itu qadarallahu ma syaa fa'al. Semuanya di luar daripada perkiraan manusia. Kalau orang cuma bersandar kepada takdir dan semua kerusakan yang terjadi ini tanpa memperdulikan aturan agama, aturan syariat, maka ini juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Kayak orang yang membuat sekolah, membuat ini kos-kosan yang apa adanya dibikin, kemudian terjadi ambruk, orang mati gara-gara itu, dia bayar diet 100 onta. Karena itu namanya semi kesengajaan. Semi kesengajaan walaupun dia tidak berkehendak untuk mematikan orang, tapi masalahnya dia tahu ini berbahaya. Maka agama mengaturnya. Jangan langsung disandarkan, oh ini takdir. Boleh mengatakan oh ini takdir setelah ada usaha yang maksimal. Ya. Jadi kita mengatakan demikian agar kita mengerti betapa Allah itu Maha Adil. Kalau tidak dibawa ke ranah sana, ke ranah agama masalah ini, maka semua orang akan gampang mengatakan qadarullah. Iya. Misalnya travel umroh misalnya. Udah tahu dia tidak punya izin, berangkatkan juga. Sampai di sana qadarullah ditangkap semua. Gimana? Gak bisa, itu tidak bisa antum langsung sandarkan kepada takdir Allah, padahal ada jalan syariat yang harus dijalankan. Seakan-akan Allah itu tidak adil kalau begitu. Ya. Atau hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan aturan agama atau aturan tanzim sebuah daerah. Aturan tanzim itu aturan undang-undang yang tidak bertentangan dengan agamanya, yang mengatur kemaslahatan. Taib, ini mengenai orang-orang bicara atas nama Allah. Terkadang kita tidak sampai ke sana arah berpikirnya, ya enggak? Kita melihat kejadian ambruk-ambruk itu biasa aja kan? Tidak bisa, itu masih ada pembahasan yang berlanjut itu. Ya. Makanya orang yang bikin TK di pinggir jalan raya, jalan umum nih, jalan di mana orang lari kencang sana, TK dibikin di situ, anak orang mati, hati-hati, harus betul-betul dijaga itu. Kalau gurunya main HP di dalam, semua anak-anak main di jalan raya, siapa yang bayar diet? Bukan hanya nabrak nanti, ya waliyadzubillah, tapi semua bertanggung jawab. Jangan ujuk-ujuk takdir Allah, bu, gitu. Ya, kalau begitu semua orang akan mengatakan demikian untuk melepas diri dari tanggung jawab. Ya. Taib, ini mengenai kaitannya dengan keadilan Allah. Demikian keadaan orang-orang yang mengikuti para rasul. Mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh para rasul Allah terhadap Rabb mereka dan sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Allah berbicara dengan hambanya. Allah bisa bicara enggak? Bisa. Yang tidak boleh kita cari tahu itu bagaimana bicaranya. Itu yang tidak boleh kita cari tahu. Tapi kalau bicara Allah pernah berbicara, iya. Allah katakan wa kallamallahu Musa. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ya. Atau Allah memiliki cinta. Allah memiliki cinta enggak? Miliki.
Tapi cinta Allah dengan kita tidak sama. Cinta Allah itu dengan sifat kemuliaan Dia. Kadang Allah mencintai hambanya dengan cara dikasih musibah. Kadang Allah mencintai hambanya dengan cara diberi harta. Kadang Allah mencintai hambanya dengan cara diberi ujian. Cara Dia. Ya. Terkadang Allah cemburu karena orang yang dicintainya melakukan kesalahan dengan cara mendatangkan bencana. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaghiru wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Sungguhnya Allah itu cemburu. Berarti Allah cemburu kepada siapa ini? Orang yang beriman. Dia punya sifat cemburu. Dan kecemburuan Allah itu terjadi bila orang yang beriman melakukan hal yang diharamkan Allah. Ya, makanya kita segera disuruh apa? Bertaubat. Atau sifat kasih sayang kepada makhluk. Dan dia juga memiliki sifat ketinggian di atas semua makhluknya. Dia beristiwa. Di sini terjemahkan bersemayam. Oke, bersemayam dalam bahasa kita orang lagi ngapain? Ayo antum jawab. Ana hanya mau tahu ini kayak bahasa Indonesia masalahnya ini. Bersemayam dalam bahasa kita bagaimana bentuknya? Duduk kayak gini, bersila, atau angkat lutut sebelah, lutut apalah gitu. Ya. Oke, kalau semua itu maknanya, maka bersemayam di sini tidak bisa menerjemahkan istiwa. Karena istiwa itu artinya tinggi ke atas. Ya, irtifa' wasta'ala. Tapi kalau terjemahannya ini hanya untuk mendekatkan pemahaman, tidak masalah. Tapi tidak dipastikan bahwa istiwa itu artinya bersemayam. Kemudian kemurkaannya kepada para musuh-musuhnya. Allah punya sifat murka enggak? Punya. Cuman tidak baperan seperti kita. Kita bercampur baperan, murka, emosi. Ya. Allah kalau memiliki sifat seperti itu, ya udah tidak ada lagi makhluk di muka bumi ini. Sekalinya kita berbuat dosa, disapu rata bumi ini. Habislah kita. Ya, tapi Allah itu punya cara memurkai hambanya. Terkadang dia memurkai dengan cara didatangkan musibah, bencana, seperti kaum Ad dan Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Ya, itu kemurkaan Allah yang nampak. Dan terkadang kemurkaan Allah yang sangat kita takutkan itu adalah kita semakin bersenang-senang dalam kesesatan dan maksiat. Ingat, Allah ketika membiarkan kita seperti itu, Dia sedang memurkai kita. Ya. Maka jangan sampai kita mendapat murka yang berbahaya ini. Kemudian Allah juga memiliki sifat berawal dan juga tidak berakhir. Bukan berawal. Dia al-awwalu wal-akhiru. Dia disebut al-awwalu tidak bermula. Al-akhiru tidak terbatas. Semua itu adalah sifat-sifat bagi Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Para ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua hal ini dan memperlakukannya sesuai apa adanya, tanpa mempertanyakan sifat-sifat tersebut atau menyerupakannya dengan makhluk
atau menyelewengkan maknanya yang menjerumuskan kepada peniadaan terhadap sifat-sifat Allah. Ya, biasanya kalau udah penyelewengan makna, takwil namanya. Orang ini kalau terus dikejar, ujung-ujungnya Allah tidak ada. Atau dia akan mengatakan semua adalah Allah. Contoh Jaham bin Safwan, bermula dari mengatakan Allah tidak di atas arsy, berakhir pada keyakinan Allah itu ada tapi tidak ada. Karena kalau dia katakan ada, berarti masih sama dengan makhluk. Makhluk juga apa? Ada. Maka dia pun mengatakan Allah itu ada tapi tidak ada. Bingung kan antum? Bingung, pasti bingung. Mungkin Jaham bin Safwan itu kalau ditanya bingung nggak ada, bingung juga. Belum tentu juga dia memahami apa yang dia katakan. Sebaliknya ada lagi yang lebih ekstrim. Dia mengatakan Allah ada, tapi yang tidak ada itu makhluk. Kalau yang tadi menghilangkan sifat Allah, yang ini menyamakan sifat Allah. Yaitu Ibnu Arabi, pendiri atau tokohnya para sufi tasawuf. Ini yang masih belajar tasawuf, ini tokohnya, namanya Ibnu Arabi. Dia ditanya oleh muridnya, adakah Tuhan? Dia katakan ada, namun yang tidak ada adalah makhluk. Terus kita sebagai apa? Dia jawab, kita ini bayangan Tuhan. Jadi kita ini sifat dari sifat Tuhan. Kedua-duanya sesat tidak? Sesat. Mereka sesat menyesatkan. Ya. Maka oleh karenanya kita tidak boleh melakukan dua hal itu. Bahkan cukuplah sunnah Rasul bagi mereka, maksudnya bagi ahlu sunnah, dan mereka tidak mempunyai batasan-batasan dengan perbuatan bid'ah yang sesat atau hawa nafsu yang jahat. Karena kebid'ahan itu kadang terjadi pada keyakinan, ibadah, dan juga budi pekerti yang tidak diperkenankan dalam agama. Contoh dalam akidah mengatakan Allah di mana-mana. Ini bid'ah akidah namanya. Contoh dalam ibadah melakukan zikir keliling selesai sholat. Contoh bid'ah dalam akhlak yaitu bersalaman sambil salawat selesai sholat itu. Kan dianggap itu akhlak kata mereka. Akhlak bersalaman. Maka semua itu tentunya ahlu sunnah tidak mau ikut-ikutan, terutama dalam urusan akidah. Dengan itulah mereka meraih derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Jalan mereka amat jelas, metode mereka paling lurus, petunjuk mereka paling benar. Bahkan itulah kebenaran yang tidak ada duanya lagi, dan itulah petunjuk yang tidak ada selainnya, kecuali setelah petunjuk itu adalah kesesatan. Selain petunjuk apa? Kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Nah, kalau kita mau selamat dalam pembahasan ini, ikuti metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita ikuti mereka insyaallah selamat. Metode mereka dalam pembahasan ini tegak di atas dua landasan yang kokoh dan pondasi yang kuat, yaitu penetapan tanpa penyerupaan dan penyucian tanpa pengingkaran. Paham gak? Ditetapkan sifat Allah yang namanya mungkin masih sama dengan nama sifat makhluk, tapi ditiadakan apa? Penyerupaan. Kita tetapkan nih,
menetapkan ini bahayanya di mana? Menyerupakan. Nah, kita menetapkan tapi menghilangkan penyerupaan. Yang kedua, prinsip mereka mensucikan Allah dari kekurangan tanpa mengingkari sifat Allah. Kalau Jahmiyah kan begitu. Dia mensucikan Allah tapi mengingkari sifat Allah. Demikian juga Mu'tazilah dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Jadi yang di garis bawahi dua pondasi itu, pertama penetapan tanpa penyerupaan, kedua penyucian tanpa pengingkaran. Ini yang harus dicatat. Yang harus dicatat ini. Mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, sebagaimana mereka tidak menyerupakan zat Allah dengan zat makhluknya. Mereka tidak mengingkari sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaannya yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga nas-nas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini prinsipnya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari apa yang kita baca ini. Pertama, dalam urusan ini kita memegang kaidah tauqifiyah. Apa tauqifiyah tadi? Berhenti bicara sampai ada dalil. Ya. Berhenti bicara sampai ada dalil. Itu namanya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu diambil daripada kata waqaf, berhenti. Waqaf apa namanya? Berhenti. Nah, tauqifiyah memberhentikan. Memberhentikan bicara tentang Allah atau tentang akidah kecuali yang ada dalil. Kemudian poin kedua dari pembahasan ini yang paling penting kita ambil adalah Ahlus Sunnah itu memiliki pondasi dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Memiliki prinsip. Prinsipnya ada dua. Menetapkan tanpa penyerupaan, itu yang pertama. Mensucikan Allah tanpa menafikan. Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Yang kedua, mensucikan nama dan sifat Allah dari kekurangan tanpa mengingkari. Ya. Ini poin kedua dari pembahasan ini. Poin ketiga, kita menerima kabar tentang nama dan sifat Allah itu apa adanya. Ya, menerima kabar tentang itu apa adanya. Biarkan saja begitu. Ya, tidak perlu dibayangkan. Kalau bayangkan gila kita. Ya, tidak perlu ditakwil, tidak perlu juga dilakukan tahrif. Ini membiarkan nas itu apa adanya. Kenapa kita tidak boleh membayangkan? Karena kita tidak bisa meluruskan pikiran kita pada perkara yang tidak bisa dicapai oleh panca indera kita. Jangan kata Allah, istri antum di rumah waktu antum pergi kerja, dia coba-coba memikirkan apa yang antum lakukan di kantor. Dia pikirkan mungkin sama sekretaris, sama bos, atau sama kolega, lagi duduk sama kolega yang seksi. Dia pikirkan begitu di rumahnya, dia bisa gila. Karena dia memikirkan sesuatu yang di luar panca inderanya. Padahal dia tahu suaminya kocak, suaminya tuh suka senyum sama wanita. Pantas dia berpikir begitu? Pantas. Tapi masalahnya, suaminya ini sudah keluar dari panca inderanya yang 5. Nggak bisa dia pikirkan apa yang dilakukan di luar sana. Kalau dia terus pikirkan, stres. Makanya banyak ibu-ibu yang stres, kenapa? Memikirkan suaminya di luar rumah
yang dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya di luar rumah. Kan panca indera kita cuma 5. Melihat, mendengar, meraba, mencium, merasa. Kalau apa yang kita pikirkan tidak dicapai oleh ini, maka saya yakin seminggu aja dipikirkan, jalan mundur. Ya. Bagaimana kita bisa memikirkan Allah yang kita tidak pernah melihatnya? Kalau tadi ibu memikirkan suaminya setiap hari di rumahnya kok. Dan tahu sifat suaminya, ini suami kocak nih, suka senyum sama kasir Indomaret nih, bahaya juga nih. Kan bisa saja dia berpikir begitu. Tapi Allah tidak bisa begitu kan. Udah waktunya sholat. Iya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di jam 8 meja ini anak jangan dulu taruh situ. Anak mau pakai untuk kajian online nanti. Anak